Indonesia. Hai pemirsa, kita balik lagi di mana lagi kalau bukan di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Yap, di sini masih ditemenin sama Nuka Azuta dan juga ada Ditan Sudiro. Iya, dan kita masih ngomongin superhero, saya seneng banget. Ngomong-ngomong tadi superhero beneran deh. Pintu kemana aja bisa gak sih diceritain? Itu bukan superhero namanya. Itu Doraemon. Tapi ada sih itu Doctor Strange kan bisa punya pintu kemana saja juga sih Doctor Strange. Iya, tolong dong Bisa diciptakan. pindah-pindah. Bisa nggak ini kalian-kalian yang udah jago teknologi? Anyway, ngomong-ngomong, yang saya tahu udah ada teknologi ini sih, apa kain kayak Doraemon, kain buat ngumpet. Jadi kalau kita pakai kainnya, orang ngeliatnya kita bersembunyi. Ya, jadi kita ngeliatnya belakang kita menyatu dengan lukisan. Itu di mana ini? Bisa ditabrak tapi di mana yang jual? di Jepang kalau nggak salah udah ada teknologi. Serius? Teknologi udah ada. Itu akan dikembangkan buat militer juga. Ya iyalah. Oh dia belum pernah ke Indonesia aja. Orang punya ilmu menghilang. Ting hilang. Beneran ting hilang. Nah. Anyway, ngomong-ngomong tentang ilmu, atau kekuatan superpower nih. Kali ini ada top 10 superpower terpopuler menurut Comic Book Resource atau CBR.com. Yang pertama, ini kekuatan, ini emang bener nih, yaitu force field atau medan pelindung. Ini dari Fantastic Four, ada namanya Sue Storm, Invincible Woman. Dia bisa menghilang, terus dia bisa ngatur ini. Dia bisa mendatangkan hujan karena dia punya medan pelindung dan force field itu. Dia bisa mendatangkan apa angin ribut dan segala macem. Gitu. Dan yang paling keren dari karakter si Sue Storm ini, dia ini mempunyai kekuatan defensif terbaik. Dia juga punya jadi karena dia bisa ngatur situasi sekitarnya, dia bisa punya medan pelindung gitu. Jadi kalau ditembak nggak kena, kayak berhenti di sini. Gitu. Langsung ya, jarak radius berapa dari tubuh dia nggak bakal bisa. Gitu. Iya. Terus dan ini bisa melindungi dia dan siapapun yang ada di sebelah dia. Jadi kalau kamu dimasukin dalam medan pelindungnya, kelindung juga. Oh keren. Ini ada Black Lightning juga nih di DC Comics ya, yang memiliki kemampuan sama tapi dengan cara yang beda. Jadi alih-alih menciptakan medan gaya yang gak terlihat untuk melindungi orang, Lightning juga mampu menciptakan medan gaya listrik. Sementara Magneto mampu melakukan hal yang sama dengan medan gaya magnet nih. Benar. Ya, jadi ini tuh kekuatan super luar biasa yang membantu membentuk garis pertahanan, tetapi hanya berfungsi jika ada kekuatan tambahan untuk melawan secara ofensif juga, atau jika medan gaya dapat digunakan secara ofensif seperti memotong suplai oksigen seseorang atau menggunakannya untuk membangun sesuatu. Iya, bangun candi bisa. Jadi kayak berdiri sendiri langsung. batu-batuan. Bangun candi juga bisa. Oh gitu, keren ya. Itu kan tadi force field. Nah, poin selanjutnya adalah kekuatan superhero yang disukai atau yang salah satu yang paling kuat adalah bisa terbang. Ini kan kalau yang manusia, Iron Man adalah karakter manusia nggak punya kekuatan super, dia cuma punya baju super. Oh, dari bajunya itu makanya kalau dia pakai bajunya jadi super dia ya. Kalau dia kan punya jetpack tuh yang buat dia terbang gitu kan. Kalau Superman emang bisa terbang gitu kan, sama kayak Gotham juga bisa terbang gitu kan. Tapi ini yang keren adalah bisa terbang tanpa alat khusus kayak Superman tadi sama Gotham sebenarnya. Nah, di superhero Indonesia ada beberapa yang bisa melakukannya, kayak Gotham tadi saya udah sebutin, Sembrani, Sri Asih, Merpati dan sebagainya. Itu mereka bisa terbang karena harus menyeberangi wilayah-wilayah Indonesia yang berpulau-pulau banget ya. Gitu kan. Keren deh, ngebayangin pakai kebaya, pakai kain bisa terbang. Ya, dan gak ketinggalan juga kalau kita ngomongin tentang terbang, ini pasti berguna banget. Iyalah, apalagi buat ngalahin penjahat super ya. Ini ada seorang pahlawan yang bisa terbang, bisa datang lebih cepat daripada siapapun di luar speedster atau teleporter. Speedster tuh cepat, kalau teleporter tuh yang bisa pindah. Hilang gitu. Pokoknya kalau bisa terbang ke tempat tinggi yang tidak bisa dicapai oleh orang lain, maka seorang pahlawan bisa menggunakannya untuk kabur atau ngelawan balik si penjahatnya itu. Oke, nah tadi kan udah dibahas teleporter tuh yang ting, ini juga menjadi salah satu favorit banyak orang nonton superhero yang punya kekuatan teleportasi nih ya kan. Jadi pada dasarnya kekuatan ini memang membuat superhero seperti tidak memiliki berwujud atau terbang, tapi teleportasi adalah tentang kebebasan bergerak. Nah, ini bisa berarti masuk ke ruangan yang kekunci atau tempat lain tidak bisa didatangi atau dimasuki seseorang. Jadi benar kata Ditan tadi. Ting.
Pindah. Abis itu walaupun tuh pintu kekunci kayak apapun dia bisa masuk ke dalamnya gitu. Ini kalau karakter di X-Men ada namanya Nightcrawler. Ya betul. Dia ini bisa pindah dari satu lokasi ke lokasi lain. Saya ingat saya tuh Nightcrawler tuh bentuknya kayak percampuran manusia agak serigala gitu, ada mukanya ada bulu-bulunya bulu gitu ya. Iya kayak gitu. Nah tapi biasanya nih banyak banget juga diciptakan superhero kayak gini tergantung dengan karakternya juga ya. Ya benar. Gitu. Kayak karakter selanjutnya ini karakter paling standar nih, yaitu superhero yang mempunyai karakter super strength atau kekuatan super. Contoh The Hulk. Hulk, si raksasa hijau gitu kan. Dia bisa apapun bisa dihancurin sama dia. Sampai berkeping-keping dicabik-cabik sama dia. Atau mungkin Superman. Wah, Superman kekuatannya banyak banget. Terbang iya. Matanya bisa laser lah segala macem. Itu kan bisa nembus dinding lah. Aduh, banyak banget kekuatannya. Pantesan anak-anak kecil tuh pengen banget jadi Superman ya. Iya, tapi emang kalau kita nonton film superhero kan pasti ada adegan fighting tuh, adegan berantem. Nah, kekuatan super strength atau kekuatan super ini yang paling penting untuk dimiliki. Makanya sebagian besar pahlawan memiliki super strength di kekuatan mereka. Kayak kalau di Avengers tuh ada Thor. Dia kan dewanya para dewa. Wow, kekuatannya lebih dari manusia. Betul. Selanjutnya superhero yang favorit tuh pasti harus punya kekebalan. Nah, ilmu kebal kalau di Indonesia tuh. Gak bisa diapa-apain. Ya, di Indonesia banyak banget tuh. Ilmu-ilmu kebal kayak gitu. Jadi ini kekuatan super yang memang harus dimiliki saat bertarung, tetapi menjadi kebal bisa dibilang lebih baik. Nah kan, kalau Superman kan tadi bisa memenangkan sebagian besar pertarungan dan membantu peluru memantul dari dia ya kan. Jadi bisa peluru tuh bisa mental gitu ya kan. Terus di Marvel juga ada tokoh Luke Cage ya. Luke Cage ya, itu juga sama, dia besar kuat tapi faktanya tidak ada yang bisa menembus kulitnya, membuat hampir tak terkalahkan. Kalau di Indonesia nih ada Gatot Kaca nih guys ya, yang terkenal akan otot kawat tulang besinya. Iya, keren banget ya perumpamaannya ya. Gatot Kaca tuh kan ototnya kawat, tulangnya besi, gila. Dan selain mempunyai kekuatan super strength, The Hulk juga mempunyai kekebalan. Dia kan terkenal kalau misal di film Avengers yang lain udah kalah dipukulin atau ditembakin, dia baik-baik aja. Kayak kebal. What happened? Dia biasa aja, dia nggak mengalami kerusakan yang parah banget di tubuhnya gitu kan. Nah, kekuatan ini tapi sebenarnya nggak ada kasihan juga karena bisa bikin kita immortal atau nggak mati kayak Wolverine kalau di X-Men. Gitu. Jadi ya gitu, bosen lah hidup nggak mati-mati. Jadi kayak udah diapain tat. I'm fine, I'm good gitu. Ya, dan enaknya kalau misalnya kebal, tubuhnya kebal, itu ya ketika bertempur udah pasti menang, nggak bakal kalah. Kayak Wolverine, Deadpool juga tuh karakter superhero yang punya kekebalan. Oke, dan selanjutnya ini adalah pahlawan-pahlawan yang mempunyai kecepatan super. Kecepatan super, iya. Gundala, Flash. Yang larinya tuh bisa nyampe, nyampe. Gitu. Superman juga bisa. Atau kalau yang di X-Men tuh ada namanya Quicksilver. Dia warnanya, dia botak kayak saya. Warnanya abu-abu silver dan dia dari planet luar bumi, dia naik jet ski. Tapi nggak di pantai, naik jet ski aja jalan. Terbang. Oke. Gitu. Keren juga dia ya. Nah, kan ngomong-ngomong tadi gitu kan pastinya perlu perjalanan waktu. Time travel. Nah ini juga nih kekuatan superhero yang memiliki perjalanan waktu ini banyak banget digemari ya ternyata. Kenapa? Ya itu dia bisa mengendalikan waktu untuk kembali atau merubah hal-hal yang salah di zaman. Tapi kita nggak bahas Doraemon ya? Nggak bahas Doraemon. Enggak. Ini superhero. Ya ini kalau inget-inget tentang perjalanan waktu atau time travel, saya selalu inget sama film Back to the Future. Oke. Itu keren banget film sih. Saya baru nonton lagi pas awal pandemi. Oh iya. Diulang lagi jadinya nonton 3 episodenya. Oke. Jadi kalau dari film Back to the Future tuh dikasih tahu gitu bahwa jangan bermain-main dengan aliran waktu karena bisa ngerusak masa depan yang udah ada. Dan di Back to the Future juga bilang bahwa kalau kita mau mengubah masa depan itu kita harus harus ngubahnya harus banget. Jadi kita harus buat perbedaannya harus dengan sangat gitu. Nggak bisa misalnya ada orang yang harus misalnya kalau di film Back to the Future kan salah satu ceritanya adalah prom night tuh. Yang bapaknya Marty pengen dapetin ibunya Marty atau istrinya si bapaknya Marty, tapi kan berebutan sama yang musuhnya.
Nah, kalau misalnya Marty berbuat terlalu salah, terlalu berat salahnya, nanti ibunya bisa nikah sama musuhnya gitu. Oh, oke. Jadi dia harus pas nih gimana caranya nikahnya sama bapaknya gitu. Oke. Nah itu dia ya. Jadi kalau punya kekuatan perjalanan waktu ini maksudnya bisa kembali ke masa sebelumnya atau kita bisa berjalan ke masa yang akan datang gitu. Ini banyak digemari juga ternyata superhero yang punya kekuatan kayak gitu ya guys ya. Betul. Dan selanjutnya adalah superhero dengan kekuatan telekinesis. Apa itu? Ini kalau kita nonton film-film Stephen King yang Carrie, ini pasti berpikir bahwa telekinesis adalah kekuatan yang layak untuk superhero terbaik. Jadi telekinesis tuh ini nih. Terus tiba-tiba nih bendera yang ada di tengah bergerak. Bisa menggerakkan. Oke. Gitu. Jadi bisa menggerakkan dengan kekuatan pikiran kita. Ini kalau di film X-Men ada namanya Jean Grey. Cantik nih di film X-Men nih. Dia punya kekuatan telekinesis, dia bisa gerakin badan, bisa ngelempar benda-benda besar ke musuh dan segala macem. Gitu. Oke, selanjutnya ya banyak digemari ini pastinya yang memiliki atau superhero yang memiliki kontrol elemen. Nah ini nih maksudnya kontrol elemen ini datang dari berbagai bentuk ya. Dan jelas bahwa beberapa tidak sekuat yang lain. Dua contoh di ujung spektrum yang lebih lemah adalah kemampuan untuk mengendalikan api dan es tuh misalkan. Ya terus contoh terbesarnya nih dari Marvel nih ya kan, Iceman ya, dan The Human Torch. Keduanya nih telah terbukti sangat kuat meskipun lebih kuat dari Thor yang sebagai dewa petir ya kan. Terus dapat mengendalikan cuaca. Namun kalau seseorang bisa mengendalikan semua elemen, superhero itu bisa menjadi karakter paling kuat di dunia. Kalau yang ngomongin mengendalikan elemen tuh, kalau Human Torch tuh dia lagi diam gini terus tiba-tiba api, tiba-tiba badannya api semua. Iya, terus tiba-tiba es. Iceman es semua gitu ibaratnya. Dan gak ketinggalan nih yang terakhir adalah kekuatan telepati. Betul. Ini kalau kita nonton film X-Men ada seseorang Profesor Charles Xavier. Dia nih duduk di kursi roda, botak orangnya, dan dia nih punya kekuatan telepati. Dia bisa ngobrol sama siapa aja yang dia mau. Waktu di film X-Men dia mencari orang-orang di luar sana yang punya kekuatan super kayak dia. Jadi walaupun jarak jauh kayak gimana bisa berbicara lewat batin. Iya, contoh kayak Nuka sekarang matiin laptop, kayak gitu. Dibalas bukan dilakuin. Ini ada juga pahlawan lain kayak Martian Manhunter atau Jean Grey yang tadi di X-Men. Dia juga lumayan bisa telepati nih seingat saya nih, tapi nggak sekuat si Profesor Xavier itu. Gitu ya. Kayak kreatif banget sih memang orang-orang ini yang menciptakan tokoh-tokoh superhero ini. Mereka tuh super duper kreatif kalau menurut tuh kreditan. Iya, ini prosesnya nggak gampang lagi, meskipun mungkin terinspirasi dari karya-karya luar negeri, cuman tetap aja kan kita harus membikin tokoh-tokoh yang baru walaupun hampir-hampir mirip, cuman kan gimana wajahnya, gimana bentuknya. Kalau mereka nggak kreatif nggak akan bisa membuat hal itu. Kebayang nggak sih zaman dulu tuh kan nggak ada internet kayak sekarang ya, pasti kan sumber daya untuk mengetahui superhero kayak apa terbatas. Bener banget. Gitu kan, makanya kalau sekarang kan gampang ya, tinggal buka Google, muncul semua. Saya salut banget sama para penulis dan kreator Indonesia. Iya, zaman dulu yang dimulai di tahun 50-an, hebat banget mereka. Sangat kreatif banget mereka itu. Kita bangga loh. Dengan segala keterbatasan yang ada ya. Iya, tapi kreatifnya mereka tidak terbatas. Nah, seperti berikutnya kita mau ngasih tips buat kalian nih mengenali ciri-ciri orang kreatif. Apakah jangan-jangan kalian salah satunya, ya kan? Karena kalian punya. Semua orang kreatif sih kalau menurut saya. Iya, asal diasah. Pasti ada sisi kreatif orang yang kita nggak punya kalau menurut saya. Dan benar harus diasah. Harus dicari, harus digali, harus diasah. Jadi kalian tahu sisi kreatif di diri kalian tuh apa sih? Dan ini Nuke mau kasih ciri-cirinya nih. Soalnya kalau ngomongin kreatif itu, kreatif ini kan soft skill. Dia nih pasti dimiliki oleh semua orang dan pasti kepake di berbagai aspek kehidupan. Contoh kamu lagi masak. Ya kan, jadi tahu kira-kira bumbunya seberapa gitu kan. Takarannya, pakai feeling. Ini biasanya orang yang kreatif nih nggak takut kehilangan peluang karena dia bakal bikin peluangnya sendiri. Dan mereka juga biasanya memiliki kondisi kesehatan mental yang baik karena mampu mengendalikan emosi, frustasi, dan perasaan kecewa. Betul ya. Jadi memang nih kreativitas tuh harus perlu, karena gimana caranya kita nih harus punya kemampuan untuk menciptakan suatu hal baru.
Mau itu pikiran, mau itu karya, ya nggak ada salahnya. Jadi kalian harus pede, nggak boleh takut gagal. Kalau kreatif tuh orangnya nggak takut gagal. Ini kalau gitu kita bakal bahas ciri-ciri orang kreatif. Yang pertama saya punya daya imajinasi yang tinggi. Saya sih ngayal mulu. Maksudnya di sini nih imajinasinya yang bakal dipraktekkan gitu loh. Saya selalu berhayal yang bisa dipraktekin dan yang enggak. Oke. Berhayal aja kan, berhayal gratis gitu kan. Iya betul. Ya jadi kalau orang kreatif tuh mungkin akan terlihat kayak sering ngelamun atau merenung ya, tapi sebenarnya lamunannya tuh nggak kosong pemirsa. Mereka tuh juga mampu berpikir secara out of the box, yakni hal yang kadang nggak terpikirkan oleh orang lain itu bisa terpikirkan oleh mereka. Bahkan ketika orang lain berpikir tentang kayaknya hal tersebut sulit dilakukan deh. Nah biasanya orang kreatif itu punya solusi untuk mengatasinya. Emang sih suka dianggap mimpi doang sang pemimpi. Tapi ya gitu, ide-ide itu emang harus dipraktekkan. Kalau enggak ya cuman mimpi doang, harus direalisasikan. Iya betul ya, itu ciri yang pertama. Nah ciri yang kedua, kalian ini pasti punya rasa ingin tahu yang besar banget. Keponya tapi kepo yang positif. Rasa penasaran yang positif gitu loh. Apa sih, bukan maksudnya rasa ingin tahu yang besar tuh dikit-dikit masalah orang mau tahu, dikit-dikit masalah itu bukan itu ya guys ya. Bukan. Gini, gimana sih cara bikin pesawat? Dia bakal kepo cari tahu buku-buku tentang buat pesawat, terus mungkin apa aja komponen-komponen terpenting dalam membuat pesawat. Nah itu salah satu contohnya, maksudnya tuh gitu. Jadi kalau ngomongin rasa ingin tahu yang besar, ini orang kreatif nih emang keponya luar biasa, tinggi banget, unik besar tapi banget. Dan cenderung terbuka terhadap informasi apapun, open minded. Jadi orangnya. Informasi negatif, positif diterima aja. Tapi nanti dia menelaah lagi sendiri. Difilter sendiri. Difilter gitu. Makanya nggak heran nih biasanya orang-orang kreatif ini suka melihat sesuatu hal dengan cara pandang yang beda dan bisa menyelesaikan sesuatu hal masalah dengan cara-cara yang unik. Oke, dan selanjutnya adalah biasanya orang kreatif ini lebih berenergi. Mereka ini biasanya cenderung lebih berenergi, baik secara fisik maupun mentalnya, dan mereka ini sebenarnya karakter yang tekun dan antusias dalam melakukan inovasi yang muncul dari dalam pikirannya. Dan mereka ini juga bisa menghabiskan waktu yang lama untuk suatu hal yang menarik perhatiannya. Mungkin buat orang lain gak menarik, cuman kalau menarik buat mereka bisa lama tuh diperhatiin. Yep. Ini kok gini, ini kok gitu. Gitu. Yang selanjutnya, biasanya orang kreatif ini memiliki batasan yang logis untuk diri mereka sendiri ya. Jadi kalaupun mereka ini memiliki tekad yang kuat, tapi orang kreatif tuh bakalan tahu dan punya batasan sama dirinya sendiri. Kalau mereka biasanya nih udah bisa mengenal kemampuan diri mereka sendiri gitu loh. Jadi nggak akan memaksakan diri mereka untuk melakukan hal-hal yang berlebihan gitu. Iya, jadi gitu, bener. Mereka nggak akan melakukan hal yang berlebihan karena mereka tahu ketika waktu kerja ya udah akan dikerjain sebaik mungkin, nggak berlebihan. Iya benar, istirahat ya mereka gunakan untuk me time gitu. Jadi nggak ngoyo, nggak yang jadinya toxic productivity. Ya, dan yang terakhir biasanya ini orang-orang kreatif ini adalah orang-orang yang mau menerima kritikan dan juga ide atau masukan-masukan dari orang lain. Meskipun jago cari ide dan orang inovatif, biasanya orang kreatif tuh nggak anti kritik. Mereka biasanya nerima segala kritikan dan masukan dari orang lain karena buat mereka ini justru bisa menjadi bahan evaluasi atau sebagai informasi tambahan untuk ide kreatif lainnya, bisa bikin ide-ide lainnya gitu. Nah kalau misalnya saya sih agak-agak ngerasa saya agak-agak mirip sama ciri-ciri yang tadi kita sebutin sih. Tapi gak 100%, cuman saya agak-agak ngerasa mirip. Saya agak-agak kreatif lah kurang lebih. Nah ini kalau pemirsa nih mungkin, wah ini saya banget nih. Atau mungkin ada sanak famili atau teman, wah ini dia banget nih. Ya udah, berarti itu adalah karakter orang-orang kreatif. Dan tenang aja, kreativitas tuh hal yang bisa diasah kok. Ini keterampilan yang bisa diasah. Iya betul. Ya jangan pernah merasa diri kalian, gue tuh bukan orang yang kreatif, gue tuh begini. No, kalian semua bisa menjadi orang yang kreatif dengan ide-ide atau gagasan-gagasan kalian punya. Cuman mungkin sekarang kalian hanya perlu meningkatkan percaya diri kali ya. Iya, sebenarnya kalau mau jadi kreatif sih gampang. Lihatlah sebuah masalah, terus pikirkanlah solusinya. Nah, kalau nggak tahu solusinya gimana, biasanya kita harus cari tahu, gali informasi lebih dalam lagi mengenai sebuah masalah itu. Dan biasanya habis itu kita bakal dapat inovasi atau ide-ide sendiri itu. Betul. Dan hasil itu adalah hasil dari buah kreativitas kita. Gitu. Dan kalau ngomongin kreativitas juga, kreativitas itu dekat juga dengan orang-orang yang malas. Karena orang-orang yang malas kan mau cepet.
Oke. Jadi ide-ide kreatif maksud saya ya. Bukan kreativitasnya sih, tapi ide-ide kreatif tuh dekat juga dengan orang yang malas karena mereka mau cepet. Ini yang dibilang oleh siapa ya? Microsoft, Bill Gates. Bill Gates. Jadi Bill Gates bilang ketika ada masalah yang rumit, ketika ada masalah yang sulit penyelesaiannya, saya akan manggil orang-orang yang malas untuk nyelesain karena mereka bakal nyari solusi termudah untuk nyelesain sebuah masalah. Maksudnya nggak mau susah kalau orang-orang malas tuh maunya instan, tapi ya dengan kayak begini ya nggak menjadikan kalian nantinya orang yang malas loh ya gitu. Oh iya, bukan begitu juga. Maksudnya kita ambil caranya gitu, tapi bukan berarti kita harus menjadi orang yang malas. Betul. Gitu, tetap kita harus punya energi yang lebih dan kita tahu batasan logisnya. Kalau memang diri kalian sudah tidak mampu, stop dulu mungkin nanti biar ide-ide baru yang lebih freshnya muncul. Jangan memaksakan untuk hal-hal yang kalian memang nggak bisa lakukan. Ini kalau ngomongin tentang malas juga sebenarnya bukan malas yang nggak mau ngapa-ngapain, tapi kayak mungkin orangnya adalah orang yang malas nulis, dia lebih suka ngetik misalnya. Gitu, atau orangnya malas chatting, maunya nelpon kayak gitu. Ya, dilihat dari sisi baiknya aja dan untuk kalian semoga bisa terus gali kreativitas kalian. Siapa tahu kalian bisa membuat suatu gebrakan baru untuk Indonesia jadi lebih baik. Kalau kita kan akan membagikan cerita berita untuk Indonesia lebih baik nih. Kalau kalian siapa tahu orang-orang kreatif Indonesia di luar sana, kalian bisa berinovasi lebih lagi, apalagi teknologi udah semakin maju, jadi bisa buat bangga Indonesia nanti di mata mancanegara ya. Dan tadi tuh kita juga ngomong tentang kreativitas dan Indonesia. Tadi tuh saya seneng banget loh kita ngebahas superhero lawas Indonesia. Iya, karena ternyata Indonesia juga memiliki animator-animator atau kreator-kreator yang luar biasa. Kita harus apresiasi karena nggak ada mereka mungkin masa kecil kita kemarin tuh tidak sebahagia itu guys. Ya, kita punya superhero kearifan lokal yang gak kalah. Ya, ini kayak Sri Asih, Sembrani, Gundala, Carok, Godam, Gatot Koca, Godam lah segala macem, Pangeran Melar, Merpati. Yes. Nah, itu harus bangga ya kita punya mereka-mereka semua sebagai superhero kita. Nah, bagaimana kalian mungkin di luar sana bisa jadi superhero juga buat orang-orang terkasih terdekat kalian ya itu aja dulu sih, bener. Itu aja jadi, dulu ya. Gak usah sok-sok jadi Wiro Sableng atau jadi si buta dari Gua Hantu. Ya, tidak usah perlu menjadi Superman, tapi cukup jadi superhero untuk keluarga dan orang-orang terkasih kalian. Itu udah the best sekali. Ya, rasanya pasti mau panjang ngobrol, tapi gimana dong, kita harus undur diri dulu karena waktu kita memang udah terbatas nih. Betul, dan ngomong-ngomong tentang superhero, jangan lupa juga menjadi superhero bagi orang terdekat kita dengan cara tetap memperketat prokesnya, protokol kesehatannya. Jaga kesehatan kalian masing-masing. Dengan 5M. Bentar. Kok gue lupa. Menggunakan masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Yes. Betul sekali. Ya, untuk kayak gitu kalian yang belum vaksin untuk segera vaksin biar Indonesia cepat kembali pulih dan sehat lagi. Kalau kayak gitu kayaknya Nuka Azita harus pamit undur diri dulu. Dita Sudiro juga pamit undur diri dulu. Kita akan ketemu lagi on another session of Hi Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Bye. Yay. Bye-bye.